warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar semua? Saya berharap semua dalam kondisi baik-baik aja ya. Perkenalkan, dalam kesempatan ini nama saya Siti Amanah. Saya akan melakukan tutorial pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom atau yang disingkat dengan GCR, di mana GCR ini sangat mudah sekali dan sangat praktis digunakan dalam proses pembelajaran, baik di tingkat sekolah dasar, baik di tingkat sekolah menengah maupun di tingkat perguruan tinggi, karena sifatnya sederhana dan bisa digunakan secara aktif dan efektif ya. Nah, di sini di Google Classroom ini kita bisa menggunakan berbagai interaksi ya, baik secara tertulis maupun bisa kita menggunakan media yang akan kita unggah atau kita jadikan sebagai media pembelajaran. Baik, mari kita mulai untuk tutorial secara langsung bagaimana cara pembuatan media pembelajaran menggunakan Google Classroom atau GCR. Come on. Teman-teman, untuk pembuatan Google Classroom atau GCR, pertama-tama kita bisa buka web dengan menulis Google Classroom. Di sini ada fitur dan menunya yang bisa langsung kita klik ya. Kita pilih Google Classroom. Di sini kita pilih Google Classroom.com di sini ya. Selanjutnya, setelah fitur ini muncul ya, kita bisa menambah atau pembuatan kelas, di mana selama ini saya sudah pernah menggunakan Google Classroom untuk berbagai pembelajaran ya. Namun ketika kita akan membuat Google Classroom baru, boleh kita menambahkan kelas di sini ya. Di sini kita klik tombol tambah dan kita buat kelas baru ya di sini. Oke. Namun di sini ada persetujuan dari fitur ini yang meminta kita untuk menyetujui, kita klik aja. Tandanya kita menyetujui apa yang menjadi syarat-syarat daripada pembuatan Google Classroom. Nah, di sini karena saya akan membuat Google Classroom dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar pendidikan keluarga. Nah, ini sebagai nama kelas kita ya, karena dengan menyampaikan atau dengan menuliskan mata kuliah yang dimaksud sehingga memudahkan para siswa atau mahasiswa untuk mencari di mana kelasnya atau Google Classroom-nya di mana ya. Nah, di sini bagian boleh nama kita ya, atau dosen pengampu atau guru pengampu mata pelajaran ya. Di sini nama saya aja langsung ya. Oke ya, di sini ruang ya, mata pelajaran boleh diisi, ruangnya juga boleh diisi, misalnya kelasnya kelas berapa, kelas R001, atau kalau kita mengajar di sekolah menengah atas, bisa kita menuliskan misalnya kelas IPA 1 misalnya, boleh ya. Nah, di sini kita langsung saja kita buat kelas baru. Kita pembuatan kelas baru di sini ya. Kita sudah berhasil membuat kelas baru. Setelah loading tadi ya, di layar muncul kelas seperti ini ya. Di sini ada nama kelasnya, ada nama gurunya atau dosen pengampunya. Namun supaya peserta atau mahasiswa bisa bergabung ke dalam kelas ini, bisa kita share ya kode daripada kelas Google Classroom ini. Kita sampaikan kepada peserta untuk bisa bergabung ke dalam kelas di sini. Nah, di sini ada bisa mengundang banyak mahasiswa yang bisa masuk di dalam kelas ini. Lalu di sini ada kita bisa memilih tema, yang dimana tema ini bisa kita sesuaikan ya dengan selera kita. Bisa kita, seandainya kita mau belajar matematika, apa tema yang kita inginkan, atau kita mengajar komputer misalnya, kita memakai tema yang ada fitur komputernya, boleh ya. Di sini kita bisa menggunakan itu.
Atau ya kita mau upload foto di sini ya. Foto apa yang kita mau upload untuk menandakan bahwa kelas ini adalah kelas yang sudah ditentukan oleh pemiliknya. Boleh ya di sini kita bisa upload foto di sini ya. Nah, setelah itu ya terbentuklah kelas seperti ini. Manfaat daripada kelas ini bisa kita menggunakan media pembelajaran. Misalnya kalau saya sering mengupload dan meng-share film ya, film pendek misalnya untuk sebagai media pembelajaran supaya mahasiswa bisa menonton film itu dan nantinya bisa mendeskripsikan daripada cerita film itu berkaitan dengan mata kuliah atau materi yang akan dibahas hari ini misalnya ya begitu. Nah, kita tentukan di sini selain kita bisa menggunakan film sebagai media, bisa mengunggah foto. Di sini kita bisa juga menyeting bagaimana tugas-tugas yang akan kita berikan kepada peserta ya. Nah, jadi tugas itu bisa kita nilai secara berkala dan peserta pun bisa membuat komentar di kolom ini ya, begitu. Nah, di kolom ini peserta bisa menyampaikan, kita bisa menyampaikan tugas, misalnya kita membuatkan penugasan, misalnya tugas 1 gitu ya. Nah, di sini kita bisa membuat dan bisa memposting secara langsung yang bisa dikomentari oleh peserta Google Classroom ini. Jadi sangat mudah ya teman-teman membuat media pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom, karena kelas nggak mesti harus kita bertemu secara langsung ya, secara offline, namun kita bisa membuat dan melaksanakan perkuliahan di dalam kelas secara online atau secara daring, sehingga perkuliahan atau pembelajaran kita tetap bisa berjalan dan kita bisa melakukan interaksi antara guru dan peserta didik kita. Oke teman-teman, sekian tutorial pembuatan media pembelajaran melalui Google Classroom atau GCR yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran secara daring ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua selaku guru dan selaku siswa untuk tetap bisa belajar menggunakan media online atau media pembelajaran secara online. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam pendidikan.